Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahab Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya materi networking models. Nah, di dalam networking models terdapat 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dari networking models, selanjutnya dari TCP/IP models, lalu ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir yaitu ada OSI layers model. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi jaringan komputer ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Selanjutnya, untuk terjalannya proses pertukaran data, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal itu ada 2. Yang pertama yaitu ada TCP/IP models dan juga OSI models. Nah, OSI models ini bisa kita sebut sebagai OSI layer, di mana OSI layer itu terdapat 7 bagian, teman-teman. Nanti untuk selengkapnya kita akan membahasnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas konsep juga nih. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Kenapa? Karena ya mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini masalahnya tuh. Maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, di sini juga kita akan membahas TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model itu terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, untuk 4 layers yaitu yang ini teman-teman, ada application, transport, internet, lalu ada network access. Nah, yang lebih mudahnya itu dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan juga physical. Selanjutnya, di sini kita akan membahas TCP/IP bagian application layer. Nah, jadi application layer ini fungsinya itu adalah sebagai antarmuka dengan aplikasi. Lalu mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan yang berskala. Nah, di antara contoh service dari application layer itu seperti ada HTTP, ada POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan juga sebagainya. Nah, HTTP itu fungsinya adalah digunakan untuk ketika kita mengakses pada suatu web server. Misalkan di sini kita ingin mengakses YouTube, maka kita menggunakan http://youtube.com. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang transport layer, teman-teman. Nah, fungsi dari transport layer ini adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer, terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, yang ini teman-teman, dan ini adalah contoh penerapannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada network layer. Nah, network layer ini fungsinya adalah untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP ini menyediakan 2 fitur yang sangat penting.
yaitu ada addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, untuk di sini apa sih addressing itu? Nah, jadi addressing ini, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, supaya masing-masing dari perangkatnya itu berbeda, teman-teman. Karena di addressing ini tuh IP-nya tidak boleh sama antar satu sama lainnya. Nah, jika sama itu nanti memungkinkan terjadinya tabrakan pada suatu jaringan. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang kedua ada routing. Nah, routing ini adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman fungsi dari routing. Dan ini adalah salah satu contohnya, komputer 1 dan komputer kedua itu tidak boleh sama teman-teman di bagian optot keempatnya. Jika sama, maka mereka ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena terjadinya tabrakan. Oh iya, terus untuk IP ini dibagi menjadi dua kan tadi sudah saya bilang, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi untuk IP versi 4 itu berjumlah 32 bit dan terbagi menjadi 4 blok. Kemudian ada juga IP address yang versi 6. Itu tuh berjumlah 124 bit. Nah, IP versi 6 ini terbagi menjadi 8 blok. Jadi lebih banyak dibandingkan IP versi 4, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Lalu di sini kita akan membahas mengenai data link layer dan juga physical layer. Nah, data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Terus juga salah satu fitur pada data link layer ini ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi hanya mendeteksi doang tanpa memperbaiki error tersebut. Lalu addressing ini digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya, teman-teman. Jadi sistematikanya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan application. Dan ini transport, ini network, dan ini physical. Nah, jadi misalkan kita mengirimkan data dari layar application, maka akan mengirimkan datanya ke transport. Nah, dari transport ini akan diberikan TCP, yaitu TCP header, teman-teman. Nah, yang ini TCP header ini disebut juga dengan segmen, teman-teman. Selanjutnya akan dikirimkan ke layer network. Nah, di layer network ini akan ditambahkan yang namanya IP. Nah, jadi di bagian network layer ini disebut sebagai IP packet. Kemudian dikirimkan lagi kepada physical layer atau data link layer. Nah, di sini ditambahkanlah TCP, teman-teman. Nah, di sini juga ditambahkan di header dan juga di trailer, teman-teman, atau disebut sebagai kepala dan ekor. Nah, ketika data sudah sampai di physical, maka data tersebut akan berubah menjadi bilangan bit atau bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0. Kemudian data tersebut akan dikirimkan pada receiver. Nah, pada bagian ini disebut dengan decapsulation. Nah, dari physical ini akan dikirimkan pada layer network, teman-teman. Nah, maka data link ini akan dihapus. Kemudian dikirimkan lagi pada layer transport. Kemudian bagian IP ini akan dihapus, teman-teman. Lalu dikirimkan lagi ke layar application. Ketika sampai receiver, akan dilakukan proses decapsulation. Decapsulation ini merupakan proses mengubah kembali menjadi data yang asli. Ketika sudah sampai di sini, receiver sudah bisa menikmati data yang sudah diterima. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Sender ini adalah pengirim,
receiver ini artinya yaitu penerima. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai OSI model, yaitu konsepnya ya teman-teman. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi pengembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP ini lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer juga biasa dipelajari karena mudah dipahami. Setelah itu, sebelum networking model ada, setiap vendor ini membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor ini memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit untuk dilakukan. Nah, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer ini sangat besar. Setelah itu, banyaknya vendor tadi, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu sama lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau sebuah spesifikasi minimum oleh ISO. ISO ini adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dikenal dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau biasa juga disebut OSI 7 Layer Model, yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi di sini kita akan menjelaskan secara lebih lengkap. Nah, di sini itu ada OSI layer. OSI layer ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan juga application. Nah, di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada upper layer dan juga lower layer. Nah, upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu dari bagian layer 5 sampai 7. Lalu untuk lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions. Ada di bagian 1 sampai 4. Oke, sekarang kita menuju ke slide pembahasan terakhir pada materi kita kali ini. Nah, di slide terakhir ini terdapat urutan bagaimana OSI layer ini berfungsi ya, teman-teman. Nah, di sini saya perbesar sedikit ya supaya jelas terlihat. Di sini dimulai dari sender dan ini adalah receiver. Sender itu adalah pengirim, receiver itu adalah penerima. Nah, layer 7 ini adalah application layer, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lalu di layer 6 ini adalah presentation layer, yaitu memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Lalu di layer 5 yaitu ada session layer, yaitu adalah untuk membentuk sebuah koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Setelah itu di sini ada layer 4, namanya transportation layer atau transport layer, yaitu untuk mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu di sini ada layer ketiga yaitu network layer, yaitu untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Nah, alamat jaringan itu disebut sebagai IP, teman-teman, agar mereka dapat berurut terkirimnya tuh. Lalu di sini ada layer 2 yaitu data link layer, yaitu fungsinya untuk menambahkan MAC address pada sebuah paket. Dan yang terakhir di sini ada physical layer, yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, setahu saya di bagian physical layer ini datanya itu akan berubah menjadi bilangan biner, yaitu angka 0 dan juga angka 1. Nah, ini perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model. Nah, OSI model itu biasa disebut sebagai OSI layer yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu terdiri dari 7 layer. Nah, di sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Sedangkan di TCP/IP model ini hanya terdiri dari 4 saja, yaitu application, transport layer, internet layer, dan juga link layer. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi kita kali ini. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi IP address dan subnetting. Yang sebenarnya sudah saya jelaskan juga pada bagian materi CCNA. Kalian bisa lihat materi tersebut di playlist yang telah saya buat sebelumnya tentang CCNA ini.
Sekian, terima kasih.